Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Tadi sudah saya perkenalkan juga salah satu narasumbernya yaitu Bapak Adib selaku Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama. Pak Adib mungkin juga bisa diberikan informasi kepada masyarakat karena terus terang Pak Adib, keluarnya ataupun juga terbitnya surat edaran ini menuai kontroversi. Ada yang pro, ada yang kontra. Sebenarnya dasarnya apa Pak? Kami memang sudah mengetahui alasan dari keluarnya surat edaran ini adalah untuk menjaga keharmonisan di antara seluruh umat beragama, di antara seluruh masyarakat. Tapi rasanya Pak, adzan ini kan sudah berkumandang sejak lama. Kita juga sudah mengetahui ataupun juga sudah mendengar kiroah ini disiarkan oleh musola atau masjid juga sudah lama. Kemudian mengapa baru diatur sekarang? Yang kedua juga, kalau tadi saya sudah sempat mendengarkan Pak, informasi yang disampaikan oleh anggota DKM dari Masjid Sunda Kelapa bahwa sebenarnya sudah banyak masjid yang menerapkan ataupun juga sesuai dengan aturan-aturan tersebut, sehingga kemudian aturan-aturan ini diterapkan untuk masjid ataupun musola di wilayah mana Pak? Silakan Pak Adib. Oke, makasih Mbak Putri. Terima kasih TV One dan seluruh pemirsa TV One yang berbahagia. Bahwa dikeluarkannya surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan di musola ini sebenarnya bukan hal yang baru. Karena sejak tahun 78 sebenarnya sudah ada Mbak Putri surat edaran Direktorat Jenderal pada saat itu ya terkait dengan penggunaan pengeras suara di masjid dan di musola ini. Dan itu sudah bertahun-tahun diterapkan juga, tetapi memang resonansi dari edaran Dirjen itu mungkin lebih kuat kalau dalam bentuk edaran Menteri Agama. Jadi dan kemudian tahun 78 sampai sekarang itu memang ada jeda waktu yang panjang dan ada beberapa penyempurnaan dan penguatan ya dalam edaran Menteri Agama ini. Jadi sebenarnya bukan baru kali ini Mbak Putri dilakukan pengaturan dengan edaran itu. Baik, Pak Adib, ini memang bukan hal yang baru, tapi mungkin juga masyarakat banyak yang baru mengetahui. Mungkin bisa diberikan Pak informasi kepada kami perbedaannya termasuk penguatannya di bagian mananya Pak? Apa yang membedakan dengan yang sebelumnya? Ya, misalnya kalau di edaran Dirjen itu belum mengatur tadi tingkat 100 desibel dan lain sebagainya. Karena ada sedikit perbedaan, misalnya ada jeda waktu yang sebelumnya 15 menit menjadi 10 menit dan sebelumnya 10 menit menjadi 5 menit begitu. Jadi itu hanya perbedaan dari sisi substansi hampir sama. Baik. Tetapi di sini disesuaikan dengan kondisi sosial perkembangan masyarakat sekarang begitu Mbak Putri. Baik Pak Adib, kita juga punya narasumber berikutnya. Kalau tadi sudah sempat saya singgung bahwa keluarnya surat edaran ini, terbitnya surat edaran nomor 5 tahun 2022 ini memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sepertinya yang kontra ataupun setidaknya mungkin mempertanyakan mengapa ada surat edaran ini. Sudah hadir di samping saya Pak Bukhari Yusuf selaku anggota Komisi 8 DPR Republik Indonesia fraksi PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Ustadz Bukhari Yusuf. Makasih, selamat malam Mbak Putri. Nanti monggo disampaikan apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi pandangannya. Tapi sebelum Pak Ustadz Bukhari nanti bisa memberikan pandangannya, kita juga akan dengarkan terlebih dahulu yang dari Riyadh. Pak Kiai Khalil Nafis, Pak Kiai bagaimana melihat aturan seperti ini atau setidaknya surat edaran seperti ini? Bagus, kami mendukung adanya surat edaran Kementerian Agama ini. Karena memang di lapangan ada yang keterlaluan lah ya, memang dari jam 3 sudah membunyikan pengeras suaranya keluar, bahkan mungkin pengajian yang sifatnya rutin itu pas malam minggu, kadang-kadang sampai jam 11 itu kan mengganggu. Jadi ini pedoman ya, jadi pedoman yang perlu diingatkan kepada penyelenggara ibadah bahwa itu perlunya pengeras suara kepada orang tertentu gitu loh. Meskipun tidak serigit ya 10 menit, 100 meter itu mungkin tidak sedikit itu, tetapi sebagai pedoman dan kita mengalami betul bagaimana fungsi pengeras suara itu adalah untuk memberitahu kepada orang yang di luar untuk masuk, setelah masuk ya sudah, speaker itu untuk orang yang di dalam gitu. Hanya memang di poin 5 bahwa ada koordinasi itu lebih dahulu daripada soal pengawasan, karena SE ini tidak punya fungsi untuk penindakan
tindakan dan sanksi. Oleh karena itu pengawasan barangkali di lingkungan Kementerian Agama iya, tapi masyarakat ya belum tentu, karena masjid di Indonesia tipologinya kan beda-beda. Ada masjid pemerintah, ada masjid perumahan, perkantoran, ada juga di kampung-kampung, bahkan mungkin juga masjid di pesantren. Intinya adalah bagaimana kita beribadah tidak mengganggu orang lain. Cuman yang saya juga minta, karena kan beberapa terakhir ini SI soal bagaimana di umat Islam banyak sekali. Saya pikir di agama lain juga diatur, barangkali seperti apa polanya sehingga tidak hanya menonton pada satu agama. Meskipun memang di agama lain tidak sebanyak pola umpamanya berkenaan dengan suara-suara yang keluar seperti di umat Islam. Tetapi menurut saya ada memikirkan agama lain, kan katanya Menteri Agama bukan hanya menterinya umat Islam, tapi juga menterinya umat beragama di Indonesia. Baik, Pak Bukhari, bagaimana pandangannya mengenai hal ini, surat edaran ini? Terima kasih Mbak Putri. Wassalamualaikum Pak G. Khalil dan juga Pak Cecep. Pertama terkait dengan surat edaran nomor 5 tahun 2002 ini, menurut saya memang banyak hal catatannya. Pertama terkait bahwa kami menghargai adanya satu niat untuk meningkatkan harmonisasi dalam konteks kehidupan sosial. Ini penting saya kira. Tetapi tidak semua itu harus diselesaikan melalui satu instruksi atau edaran surat dari kementerian. Karena kalau pertama kita lihat dari sisi regulasinya ya, bahwa surat edaran itu sebenarnya kan bukan merupakan produk undang-undang, tetapi dia adalah merupakan kebijakan yang lebih mengatur kepada internal. Dan kalau kita lihat tadi kepadanya, itu bukan hanya kepada menteri, bukan kepada Kanwil, juga Kandepak, lalu kemudian juga pada kantor urusan agama di kecamatan, tetapi juga kepada takmir masjid. Pertanyaan saya, apakah surat edaran itu memiliki kekuatan mengikat sampai kepada takmir? Baik. Ini yang pertama. Karena kalau kita kembali kepada Undang-Undang 12 tahun 2011, khususnya pasal 7 dan pasal 8, di sana hierarki perundang-undangan itu tidak temukan surat edaran. Kenapa? Karena ada hanya di pasal 8 bahwa surat edaran itu merupakan satu penjelasan suatu kebijakan, bukan merupakan satu produk undang-undang. Bahkan kalau Prof. Maria itu beliau mengatakan itu merupakan satu produk yang ambigu. Dia bukan produk satu perundang-undangan, tetapi dipaksa untuk mengikat. Jadi ini kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut bayanat ya, atau kemudian taklimat. Nah itu dalam konteks apa namanya Kementerian Agama. Jadi saya kira di dalam kedudukan surat edaran sendiri itu menurut saya juga mengalami kejanggalan. Dia mengatur masyarakat, tetapi kemudian produk yang dipakai adalah produk surat edaran. Dan itu kemudian yang kedua, secara konten mengalami banyak sekali catatan. Misalnya di situ meminta supaya persyaratannya suaranya bagus. Ini berbahaya sekali. Nanti kalau kemudian orang yang azan, orang yang selawatan, orang yang pujian sebelum sholat, suaranya tidak bagus. Pertanyaannya, siapa yang menentukan suara bagus tidak bagus? Kalau itu kemudian nanti terjadi disharmoni di antara masyarakat, itu bisa masuk kepada pidana. Pasal 3115 KUH pidana itu berbahaya. Karena itu salah satu pengecekan. Anda nggak bagus, orang yang bagus ini. Susah itu nanti terjadi. Nah, contoh lagi misalnya terkait selain terhadap masalah suara, itu juga terkait dengan masalah waktu. Pertanyaannya adalah, siapa yang menentukan waktu? Atas dasar apa 10 menit? Atas dasar apa 5 menit? Atas dasar kenapa tidak 1 menit? Kenapa tidak 3 menit? Apakah ada riset? Dan seterusnya. Ini saya kira hal-hal yang saya melihat surat edaran ini ada niat baik, tetapi konten yang diatur terlalu dalam. Melampaui kewenangan menurut saya. Itu malah kewenangan. Itu kewenangan masyarakat, biarkan diselesaikan masyarakat. Harusnya penyelesaian bukan melalui surat edaran, tapi edukasi. Melalui ceramah, melalui pendidikan, melalui peningkatan wawasan dan seterusnya. Bukan kemudian melalui surat edaran. Kalau dalam konteks niat kita semua sepakat gitu ya. Baik.
Baik Pak Bukhari, nanti kita akan lanjutkan kembali bahwa tujuannya, dasarnya, alasannya untuk menciptakan harmonisasi kita sepakat semua. Tapi mengenai tadi secara formilnya saja, ini tidak hanya bersifat himbauan, tidak memiliki kekuatan mengikat kepada takmir masjid. Nanti bagaimana Pak Adib bisa memberikan tanggapan, termasuk juga secara materialnya juga. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini, kami segera kembali. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan. Pak Adib silakan ditanggapi tadi. Ada catatan dari Pak Kiai Haji Kholil Nafis, kemudian juga Pak Ustadz Bukhari. Pak Kholil Nafis mengatakan bahwa sebaiknya bukan hanya tempat ibadah umat Islam, bukan hanya masalah speaker yang ada di masjid musola saja yang diatur, tapi juga yang ada di tempat ibadah dari agama lain. Kemudian juga tadi ada catatan mengenai kedudukan surat edaran ini dari Pak Ustadz Bukhari. Kemudian juga masalah materinya pun sebenarnya ini melampaui kewenangan. Bagaimana jika kemudian hal-hal teknis seperti ini sebaiknya diserahkan saja kepada masyarakat. Silakan Pak Adib. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai Kholil Nafis, Pak Bukhari. Jadi saya tidak sepakat kalau dikatakan bahwa itu melampaui kewenangannya, karena memang Kementerian Agama memiliki tugas dan fungsi untuk melayani, memberdayakan dan mengembangkan masyarakat Islam. Dan itu salah satu di antaranya. Tentu tidak hanya masyarakat Islam saja, tetapi juga masyarakat di luar Islam juga adalah menjadi tugas dan fungsi dari Kementerian Agama untuk membina, mengatur gitu ya. Dalam hal ikhwal kaitannya dengan sosial kemasyarakatan. Kalau tadi niat kita adalah memang untuk membangun kohesivitas sosial dan disepakati juga oleh Pak Kiai Kholil, oleh Pak Bukhari. Saya kira memang secara teknis masyarakat perlu ada rambu-rambu, perlu ada perlu ada edukasi. Oleh karena itu ini sifatnya kan edaran begitu ya, edaran dari Menteri Agama kepada masyarakat ya, yang terutama ditujukan tadi di internal Kementerian Agama untuk bisa mensosialisasikan. Jadi dari sisi dari sisi niat dan tujuan tadi memang yang pertama bahwa surat edaran ini dibuat untuk menyeimbangkan dua hal. Yang pertama untuk menjaga masjid, musola dan tempat-tempat ibadah sebagai pusat syiar agama. Oleh karena itu di situ ada pengaturan. Yang pertama dari sisi penggunaan pengeras suara itu ada suara keluar yang sifatnya adalah panggilan dan juga pemberitahuan kepada umat terkait dengan ibadah. Kemudian yang kedua ada suara ke dalam yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kiai Kholil. Jadi saya kira ini adalah menyeimbangkan antara yang pertama tadi kebutuhan syiar, menjadikan tempat-tempat ibadah sebagai pusat syiar agama di satu sisi, di sisi lain kita juga harus menjaga harmoni di tengah masyarakat ya, karena masyarakat kita sangat beragam, heterogen, dan itu perlu rambu-rambu yang kita buat begitu. Dan ini bukan hal yang baru, karena sejak tahun 78 itu tadi saya sudah sampaikan. Betul. Ada edaran Direktorat Jenderal terkait dengan persoalan pengeras suara ini, Mbak Putri. Pak Adib mungkin bisa ditanggapi juga apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Kholil Nafis tadi. Mungkinkah kemudian jika ada hal-hal semacam ini, mengatur ini juga diberlakukan untuk tempat ibadah dari agama lain, Pak? Ya, karena begini, untuk yang terkait dengan masjid dan musola ini memang kita tidak bisa campur adukan dengan tempat ibadah lain tentunya gitu ya. Jadi ini memang surat edaran ini fokus untuk masjid dan musola begitu. Baik. Ya. Pak Kiai. Karena memang panggilan waktu sholat 5 waktu tiap hari kan gitu ya. Ya. Dan kita lihat di negara-negara muslim yang lain itu juga ada tentang pengaturan mengenai penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Baik, silakan langsung saja ditanggapi Pak Kiai Kholil Nafis. Melihat di tempat lain kan juga ada yang sifatnya juga mengeraskan suara, membunyikan lonceng. Jadi saya hanya ingin melihat bahwa Indonesia ini beraneka ragam agama. Hampir 5 bulan terakhir itu kan surat edaran itu berkenaan dengan kotak suara, sok itu. Saya khawatir ini tidak terperhatikan agama lain.
Jadi kesannya hanya memperhatikan agama Islam. Sementara kita bicara harmoni umat beragama itu kan ketuhanan yang Maha Esa kan tentu dari agama-agama. Itu yang ingin sampaikan. Yang kedua, memang surat edaran itu tidak punya kekuatan untuk memaksa, mengikat. Yang itu lebih banyak sebenarnya berkenaan dengan bagaimana mengedukasi. Ya. Karena kalau literasi saja barangkali agak lambat, tapi dengan model FT ini mudah kita memberikan sentakan kepada umat. Maka saya bilang tadi biar nggak salah paham, mematikan syiar agama bukan pada praktek pengawasannya yang diperketat, tetapi yang diperketat adalah bagaimana melakukan koordinasi dengan ormas, melakukan pembinaan kepada umat, agar umat itu paham fungsi pengeras suara itu untuk orang yang membutuhkan pengerasan suara. Ketika orang yang membutuhkan sudah di dalam, maka tidak perlu keluar. Saya sangat sepakat dengan SE ini, tapi jangan berkutat pada tingkat formalitas saja dan sifatnya kaku, karena siapa yang akan mau bicara 10 menit, 20 menit, dan bagaimana cara menindaknya, bagaimana melakukannya, itu kan nggak bisa dilakukan dengan penegakan hukum, tapi kesadaran masyarakat. Maka saya setuju adanya SE ini, tetapi stresinya pada pembinaan umat, bukan penindakan kepada masyarakat. Baik. Pak Kiai Khalil Nafis, kami dapatkan pesannya, kami dapatkan inti dari apa yang disampaikan. Terima kasih karena kami dengar Pak Kiai Khalil Nafis juga sudah ditunggu untuk agenda berikutnya karena saat ini juga banyak aktivitas di Riyadh. Ya. Tapi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangannya kepada kami. Semoga ini juga menjadi masukan kepada pihak pemerintah. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat selalu dan juga selamat beraktivitas di sana Pak Kiai Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan perbincangan tentunya selain bersama Pak Adib, masih ada juga Pak Bukhari. Monggo silakan ditanggapi tadi. Jadi ini maksudnya adalah bukan melampaui dari kewenangan Pak Bukhari, tapi ini menyimbangkan antara syiar, tapi juga bisa menjaga keharmonisan antara umat beragama. Iya, jadi begini, Kementerian Agama itu adalah untuk memastikan keharmonian agama dilaksanakan sehingga tercipta suasana kehidupan yang tetap rukun, yang tetap nyaman dan tetap harmonis. Tetapi kemudian ketika mengatur 10 menit, mengatur suara bagus, lalu kemudian ini dijadikan sebagai standar pengawasan, itu melampaui kewenangan. Di situ tidak ada kewenangan Kementerian Agama. Kementerian Agama bukan Kementerian Hukum. Nah, sifat surat edaran itu adalah bukan produk hukum. Nah, karena itu mestinya bahasa-bahasa yang dipakai itu lebih bahasa normatif, tidak bahasa derivatif dan bahasa yang berpotensi menimbulkan tafsir. Salah satu contoh misalnya, seorang yang boleh menyuarakan dengan suara speaker luar, suaranya harus bagus. Jadi suara yang tidak bagus bagaimana ceritanya? Yang kedua, siapa yang akan menentukan suara tidak bagus dan suara bagus? Nah, bagaimana kalau itu masing-masing masyarakat akhirnya terpicu untuk menghakimi masing-masing? Ya. Itu akan menjadi potensi bukan harmoni lagi, disharmoni. Disitulah kemudian melampaui kewenangan. Yang ketiga, di poin 5 itu jelas itu. Di poin 5 bahwa surat edaran ini dijadikan sebagai pedoman untuk pengawasan. Katanya surat edaran, kenapa pakai pengawasan? Baik. Nah, karena itu harusnya tadi betul kata Pak Kiai Khalil Nafis, ini harusnya nuansanya adalah edukasi, bukan nuansanya adalah pengawasan dan kemudian yang sifatnya represif nanti ke depannya. Saya khawatirnya, jangan-jangan nanti bisa dipakai alat polisi untuk kemudian menegakkan macam-macam. Ini berbahaya sekali kalau itu masalahnya. Nah, oleh karena itu kami ingatkan, tidak boleh kemudian mengeluarkan surat edaran yang nuansanya seperti ini. Baik. Harusnya surat edaran itu adalah bersifat normatif, bersifat edukatif, tidak terlalu limitatif. Ini limitatif sekali ini. Baik, Pak Adi mungkin bisa langsung saja ditanggapi, bersifat limitatif, bahkan tadi ada fungsi pengawasan yang seharusnya itu tidak bisa dilakukan oleh sebuah surat edaran, melihat sifat-sifat yang melekat dalam surat edaran tersebut. Silakan ditanggapi, Pak. Ya, ini terima kasih Pak Bukhari ya atas masukan yang berharga. Tapi bahwa memang kami sampaikan sekali lagi bahwa surat edaran ini adalah bentuknya merupakan edukasi kepada masyarakat, tetapi juga perlu tetap ada rambu-rambu ya terkait dengan edukasi itu supaya masyarakat tidak menerjemahkan dengan berbeda-beda dan pada akhirnya kemudian
terjadi lagi disharmoni di tengah masyarakat seperti yang tadi disampaikan. Kemudian terkait dengan pengawasan ini, dalam hal ini maksudnya adalah bagaimana struktur Kementerian Agama sendiri melakukan proses edukasi ini sampai ya kepada masyarakat melalui berjenjang dari mulai tingkat pusat, kemudian provinsi, ada kantor wilayah, kabupaten kota, bahkan di tingkat kecamatan, sehingga proses edukasi dan himbauan terkait dengan rambu-rambu penggunaan pengeras suara ini betul-betul sampai kepada masyarakat dan bisa mencapai tujuan dari dikeluarkannya surat edaran ini, Mbak Putri. Baik. Baik, Pak Adip, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa menjelaskan mengenai hal ini kepada kami. Pak Ustadz Bukhari juga terima kasih sudah meluangkan waktunya datang ke studio dan juga memberikan masukan. Kita duduk bersama di sini, artinya kita sepakat Pak Bukhari, Pak Adip juga, dan juga Pak Kiai Khalil Nafis tadi bahwa memang kita menginginkan harmonisasi antara umat beragama di tanah air yang memang beragam sekali. Tapi yang kita harapkan juga segala masukan ini bisa menjadi suatu hal yang bisa dipertimbangkan bagi pemerintah untuk bisa melihat bagaimana manfaatnya dengan adanya surat edaran ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Adip untuk waktunya. Terima kasih Pak Bukhari. Ya, terima kasih Pak Adip. Ya. Sampai